Assalamualaikum, selamat bergabung kembali Istiqomah Cinta Lovers. Bersama Mimin di sini. Di sini Mimin akan memberikan sedikit informasi tentang sinetron kesayangan kita semua, yaitu Istiqomah Cinta, yang pastinya akan semakin seru. Dan di episode kali ini akan ada yang membuat kita baper nih. Asik ya? Iya, karena di sini Fatan dan Hansa seperti akan segera dipersatukan. Terlihat di sini Fatan seperhatian itu sama Hansa. Kala itu mereka bertiga sedang berada di sebuah meja makan. Fatan, Hansa, dan Dr. Ahsan. Dr. Ahsan sangat senang sekali melihat Hansa kini kembali ceria lagi. Setelah sekian lama, Dr. Ahsan tidak pernah melihat Hansa tersenyum seperti ini. Ketika mereka sedang asik bercengkerama, di sana tiba-tiba datang si Emran melihat kebersamaan mereka. Dengan wajah yang ketus, si Emran ingin beraksi lagi nanti malam. Dia mempunyai niat jahat ke Hansa, ucap Emran. Puas-puasin aja dulu sekarang, karena mulai besok, cerianya Hansa akan menjadi milik gue. Adegan beralih ke Tante Hutami, yang setelah kita tahu bahwa di episode sebelumnya, kalau Om Yuda tertabrak mobil. Setelah itu, Tante Hutami yang menyaksikan kejadian tersebut langsung membawanya ke rumah sakit. Dengan perasaan cemas, sedih, Hutami menanyakan kepada dokter bagaimana keadaan suaminya saat ini. Dan ternyata suaminya saat ini keadaan koma karena telah terjadi cedera otak dan harus dioperasi. Namun dokter ini bilang tidak ada dokter spesialis bedah di sini. Lalu Bu Hutami menelpon Dr. Ahsan untuk meminta bantuan kepada Dr. Ahsan. Dikala itu Dr. Ahsan dan Fatan sedang membicarakan tentang kekhawatirannya kepada Hansa. Tapi di sini Dr. Ahsan menenangkan Fatan. Lalu ponsel pun berdering. Hutami menelponnya dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu mereka berdua pergi ke rumah sakit di mana Yuda dirawat. Sedatangnya mereka langsung mengambil tindakan operasi terhadap Yuda. Setelah selesai operasi, nampak Tante Hutami yang sangat sedih dan bingung dengan keadaan suaminya saat ini. Lalu menanyakannya kepada Dr. Ahsan. Di sini Dr. Ahsan menenangkan Tante Hutami bahwa operasinya berjalan lancar. Namun meski begitu, kita harus pantau 24 jam. Semoga aja tidak terjadi yang tidak diinginkan ya. Kalau sampai Yuda meninggal dunia, pastinya Hutami akan merasa sangat sedih banget dan merasa bersalah. Adegan berpindah ke Hansa. Setelah makan, Hansa memutuskan untuk melihat Tante Hutami yang sendirian di rumah sakit. Hansa khawatir banget ke Tante Hutami. Ia diantar oleh Fatan. Sesampainya di rumah sakit, Hansa melihat Tante Hutami yang sedang melihat keadaan suaminya dari luar ruangan. Hansa menenangkan Tante Hutami dan memeluknya. Tante Hutami berterima kasih kepada Hansa karena Hansa tetap baik kepada dirinya meski dia sudah berbuat jahat pada Hansa. Dan adegan beralih ke Monica, mamanya dan papanya, di mana kala itu mereka akan melakukan rencananya demi menyelamatkan mereka dengan tidak terjadinya tes DNA yang diminta Hansa. Di sini Sidarto akan berpura-pura telah terjadi kecelakaan dengan mobilnya masuk ke sungai. Padahal dia aman-aman saja. Setelah itu dia akan menghilang dan akan bersembunyi supaya kasusnya tidak berlanjut ke jalur hukum. Licik sekalinya mereka ini, ada aja akal busuknya. Nanti lama-lama juga akan tercium baunya. Dasar Lalu di sini berpindah lagi adegan ke si Emran yang akan melancarkan aksinya malam ini. Yang Emran tahu bahwa Hansa ada di rumah. Padahal kan Hansa lagi di rumah sakit. Dia sudah menyiapkan sebuah sapu tangan yang sudah diberi obat untuk melumpuhkan Hansa. Ternyata setelah dicek ke kamar Hansa, tidak ada. Di kamar terlihat si Funi yang memanggil-manggil Mas Emran. Lalu ia berpindah ke taman belakang rumah. Di sana malah si Funi yang keluar dan memeluk di Emran dari belakang. Lalu sontak si Emran kaget dan membiuskannya sapu tangan tersebut ke si Funi. Lalu si Funi langsung pingsan dan tentunya bikin si Emran kaget. Ternyata bukan Hansa yang menemuinya, melainkan si Funi. Waduh, bagaimana jadinya ya? Pasti penasaran banget dengan kisah selanjutnya. Mari kita saksikan terus kisah lengkapnya ya, sahabat Istiqomah Cinta Lovers, hanya di SCTV, satu untuk semua. Sekian sedikit bocoran dari Mimin. Terima kasih yang sudah mau menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.